Salam Sosius, dalam serial kuliah kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi lingkungan. Tahukah kamu bahwa sebenarnya sosiologi merupakan ilmu yang sangat luas, bahkan hingga membahas mengenai masalah lingkungan? Atau mungkin sebagian dari kita masih asing dengan sosiologi lingkungan. Hal ini juga berdampak pada keterlambatan dari perkembangan sosiologi dibanding dengan ilmu sosial lainnya, seperti hukum maupun ekonomi, karena sosiologi masih sangat bergantung pada pengertian secara konvensional. Uniknya adalah ketika sosiologi lingkungan baru memulai karirnya di dalam perkembangan ilmu sosiologi, sehingga pada awal berdirinya banyak barrier atau batasan-batasan di kalangan sosiolog untuk mengembangkan ilmu sosiologi lingkungan. Hal ini juga tidak terlepas dari para pendiri sosiologi seperti Weber, Durkheim, dan Marx yang ingin menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang otonom. Para pendiri sosiologi cenderung mengabaikan alam dan faktor lingkungan dalam membentuk proses dan struktur sosial. Dalam pandangan mereka, faktor sosial dan budaya dapat dijelaskan dengan menghindari faktor alam sebagai sebab fenomena sosial. Namun, pada kenyataannya semenjak tahun 1960 di Amerika Serikat, polusi kualitas air dan limbah beracun memberikan dampak pada sebuah fenomena sosial. Sehingga para peneliti seperti Dunlap dan William Catton menyatakan bahwa para sosiolog mengabaikan variabel fisik dan lingkungan. Padahal, pada kenyataannya sangat amat berpengaruh dalam pembentukan fenomena. Berdasarkan sejarahnya, Catton dan Dunlap dapat dikatakan menjadi orang yang pertama dalam kemunculan sosiologi lingkungan. Mereka memulai meninjau literatur ilmu sosial yang berkenaan mengenai masalah lingkungan. Maka kedua sosiolog tersebut melihat bahwa sosiologi konvensional gagal dalam menjawab dasar-dasar biofisik, struktur sosial, dan kehidupan sosial. Masyarakat modern juga tidak berkelanjutan atau mereka hidup dalam sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan yang sangat tidak terbatas. Ilmu-ilmu lingkungan modern memberikan gambaran bahwa krisis lingkungan akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Pandangan berbeda datang dari seorang sosiolog lingkungan yaitu Snaibach. Ia berpendapat bahwa relasi produksi yang dilakukan oleh kapitalisme dan negara-negara modern sangat membuat kerusakan lingkungan dan mengabaikan keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu, kapitalisme juga bersifat kompetitif dalam memperluas usahanya tanpa memperhatikan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dari pembahasan Dunlap dan Catton dan juga Snaibach, kita dapat memahami bahwa pembahasan mengenai lingkungan akan berkolerasi dengan politik ekonomi atau juga kelas sosial. Dari teori tiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika terpenting masyarakat kapitalis industri telah menuju ke arah degradasi lingkungan. Perbedaan antara pandangan sosiologi klasik dan sosiologi lingkungan terletak pada Human Exceptionalism Paradigm atau XEP yang memiliki gagasan bahwa human are so unique among species that we are exempt from the power of environment. Sosiologi lingkungan meyakini bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya, seperti tumbuhan maupun hewan. Karena manusia mampu berpikir dan mengarahkan akal pikirannya untuk menciptakan kebudayaan atau bahkan mengontrol kebudayaan yang ada. Sehingga nantinya oleh William Catton dan juga Riley Dunlap memberikan sebuah gambaran perbandingan antara XEP dan NEP atau New Environment Paradigm. Secara asumsi, sifat manusia XEP melihat manusia sebagai makhluk yang unik. Namun, dalam sisi NEP manusia dilirik sebagai spesies yang bergantung pada ekosistem. Asumsi lain tentang sebab sosial secara XEP adalah manusia sebagai determinan utama dalam faktor sosial dan budaya. Sementara NEP, manusia dianggap tidak hanya dibentuk oleh kekuatan sosial, tetapi juga dibentuk oleh alam. Masyarakat juga melihat lingkungan sosial dan budaya merupakan konteks utama, sementara secara NEP manusia tergantung lingkungan biofisik dan alamnya. Terakhir adalah asumsi mengenai persoalan masyarakat karena kebudayaan bersifat kumulatif, maka masalah sosial akan dapat terpecahkan. Namun, secara NEP, meskipun manusia memperluas keterbatasan kapasitas, tetap ada hukum ekologi yang tidak dapat dicabut. Frederick Howard Butler menjelaskan bahwa sosiologi lingkungan dapat dikembangkan dari sosiologi pedesaan, sehingga kedua bidang tersebut saling berkaitan.
Lebih jauh lagi nantinya sosiologi lingkungan semakin luas termasuk kepada sosiologi sumber daya alam yang mengkaji taman termasuk juga manajemen tanah umum dan sejenisnya. Kajian sosiologi juga berkembang hampir mendekati pada gerakan sosial. Contohnya, seperti yang terjadi pada gerakan lingkungan dalam Hari Bumi musim semi di Amerika Serikat. Selain itu, sosiologi lingkungan juga mengkaji ekologi manusia sebagaimana yang dikembangkan oleh para pengikut aliran New Duchem. Namun, Hannigan, seorang sosiolog sosiologi lingkungan, menyarankan bahwa sosiologi lingkungan jangan terlalu luas sehingga dapat difokuskan pada penyebab dan dampak dari hancurnya lingkungan serta gerakan lingkungan. Berbeda dengan Hannigan, sosiolog David Tyndall membuat pengelompokan yang lebih rumit. Menurut Tyndall, ada 8 subdominan sosiologi lingkungan, yaitu penilaian dampak sosial, penelitian desain lingkungan, pendekatan ekonomi politik, pendekatan organisasi nasional, ekologi manusia, psikologi sosial masalah lingkungan, dan konstruksi sosial masalah lingkungan atau teori tindakan kolektif dan gerakan sosial. 20 tahun setelah Dunlap dan Catton, Goldman mencoba menuliskan fokus dari bidang sosiologi lingkungan. Ia menyoroti tentang Marxisme ekologis yang merupakan dampak dari perkembangan kapitalisme. Menyoroti juga tentang feminisme lingkungan, mereka mencoba membongkar ide-ide maskulinitas dan menghapuskan ketimpangan yang diproduksi oleh ide-ide tersebut. Terakhir adalah ekologi politik baru, yang berupaya membongkar relasi kuasa dalam hubungan antar manusia sebagai pengelola pengguna pada konteks suatu lingkungan yang dipolitisasi. Ia juga menyoroti bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan banyak meminjam kerangka hubungan antar klaim ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini juga mirip seperti teori seorang sosiolog Henri Lefebvre tentang ruang sosial, bahwa kapitalis juga mampu untuk mengatur ilmu pengetahuan. Sejauh ini, apakah kalian sudah melihat dengan jelas gambaran hubungan antara sosiologi dengan lingkungan? Ataukah gambarannya tidak jelas seperti hubunganmu dengan si dia?